Electrician. Kembali berjumpa bersama saya Sandi dari Kota Pangandaran, tepatnya di ujung selatan Jawa Barat ya. Kebetulan di video saya sebelumnya saya sering mengupload video tentang mancing, dan kali ini saya akan berbagi ilmu dan mungkin kita berbagi kritik dan saran ya tentang kelistrikan, khususnya untuk panel 3 pas dinamo tambak udang. Jadi yang kali ini akan saya jelaskan, sering mendengar keluhan-keluhan dari pengusaha tambak udang, dinamonya itu sering mati atau sering putus lilitan. Dan kali ini saya mencoba merangkai, kebetulan ini rangkaian panel saya yang ke-6 teman-teman. Saya lengkapi dengan pas Pyrur Protect. Apa aja di dalamnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan. Mari kita lihat sama-sama. Jadi ini untuk panel kolam 5 dan 6. Sebenarnya ini untuk panel bantu ya. Jadi apa yang disebut panel bantu? Jadi kata mereka, khususnya pengusaha kolam tambak udang, panel bantu itu berfungsi ketika umur si udang udah di atas kisaran 30 hari, yang tadinya dalam satu kolam misalkan ada 8 atau 10 kincir, itu harus dibantu teman-teman dengan panel bantu supaya kecukupan oksigen si udang tersebut tidak berkurang. Jadi semakin besar udang, semakin banyak oksigen yang dibutuhkan. Nah, fungsinya panel bantu ini adalah untuk hal tersebut. Ini di sini biasa ya saya perkenalkan, ini lampu pilot RST, dan ini indikator untuk fase pilotnya RST juga sama. Ini tombol pilot untuk on, dan ini tanda nyalanya kincir 1. Di sini udah lengkap keterangannya. Dan kemudian ini tombol yang merah ini nih, ini untuk off-nya si kontaktor kincir tersebut. Dan ini untuk beban tegangan dari tiap ampere. Ini voltase 1 pas dan 3 pas, dan ini untuk gelombang listriknya atau HZ. Kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa teman-teman. Nah, ini saya mungkin harus banyak belajar lagi. Seperti di sini, ini ukuran kabel untuk rangkaian kontrol ini terlalu besar. Sebenarnya ini bisa diperamping kalau misalkan yang punya barangnya atau yang punya kolam memesan barangnya sesuai. Ini harusnya 0,75 atau 1,5, maaf, 1,5, tipenya NYAN. Jadi seperti ini rangkaiannya mungkin ya. Untuk rangkaian daya ini yang disebut rangkaian daya, dan ini kabel ini ya, ini disebutnya rangkaian kontrol. Jadi untuk mengontrol atau menguji mesin ini harus hidup atau mati. Kita jelaskan dulu oleh saya dari pertama rangkaian daya. Ini adalah NFB, jadi arus masuk RST tegangan 380, masuk ke CT dulu untuk mengukur beban, kemudian ke bar plat RST, kemudian ini yang kaki-kaki ini adalah dipecah ke sini, ke MCB ini yang jumlahnya 8, karena ini untuk panel bantu. Jadi kata Pak Turinonya ini cukup 8 kincir saja ya untuk panel bantunya. Nah, kemudian ini setelah masuk ke sini, ini lari ke rangkaian daya kontaktor dari sini nih ya teman-teman, ini lari ke sini, kemudian ini pengeluarannya out lari ke kabelnya si dinamo. Nah, ini rangkaian kontrol ini bisa bekerja. Kita pasang, ini ada MCB indukan atau MCB pusat. Ketika ini dimatiin,
ini semua mesin akan mati. Pertama itu ya, untuk menjaga bila mana ada trouble atau dan lain-lain lah. Kemudian ini yang disebut pas failure-nya teman-teman. Ini apa fungsinya? Ini adalah fungsinya pertama untuk mendeteksi ketika ada tegangan berlebih atau over voltage, kemudian under voltage atau tegangan rendah, kemudian pasang ketukar, kemudian hilang pas. Jadi punya 4 fungsi ini si pas failure ini ya. Kegunaannya sangat sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk dinamo 3 pas yang sangat tidak boleh kehilangan pasang atau pasang ketukar apalagi gitu ya. Jadi ketika rangkaian kontrol ini bekerja, kemudian arus daya yang masuk dari PLN hilang, ini langsung akan protek, dan ini bisa bekerja di tegangan 3 pas. Sedangkan listrik yang di rumah saya kebetulan hanya tegangan 1 pas atau 220. Saya akalin supaya ini bisa bekerja, saya di arus NO nya saya jumper teman-teman. Dan ini kalau kita sudah mendapat tegangan 3 pas khususnya di kolam sana, ini kaki NO ini harus dipindahkan ke kaki NC ya teman-teman, supaya ini bisa hidup. Jadi ketika ini bekerja, lampunya akan menyalakan lampu hijau, itu berarti rangkaian sedang bekerja dan keadaan dalam normal. Ketika lampunya menjadi merah, itu tandanya bisa kehilangan tegangan, terus tegangan rendah, kemudian over tegangan, dan ini akan langsung protek teman-teman. Nah, untuk menguji cobanya, mari kita masukkan tegangan. Oh iya, saya lupa, saya ingatkan ketika kita menghadapi benda bertegangan, usahakan safety selalu dipakai ya teman-teman, karena yang namanya listrik itu bisa menjadi sahabat kita dan bisa menjadi membuat kita celaka gitu kan ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan benda bertegangan, usahakan selalu safety, gunakan APD lengkap teman-teman, untuk saling mengingatkan supaya kita dalam bekerja bisa selamat. Sebentar saya mau pakai sarung tangan dulu ya.